Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gania Salsabila dengan NIM 119206042. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum mata kuliah fisiologi hewan mengenai sistem pernafasan. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengukur kapasitas dalam paru-paru. Sebelum melakukan praktikum, kita harus mengetahui apa itu pernafasan dan bagaimana itu kapasitas paru. Pernafasan adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen ke dalam tubuh serta menghembuskan udara mengandung karbon dioksida sebagai sisa dari oksidasi keluar tubuh. Menurut Syaifuddin tahun 2001. Fungsi dari pernafasan adalah menjamin ketersediaan oksigen bagi kelangsungan metabolisme sel-sel tubuh serta mengeluarkan karbon dioksida hasil metabolisme sel. Menurut Sumantri tahun 2008. Dan secara garis besar, pernafasan dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada pernafasan dalam atau internal dan pernafasan luar atau eksternal. Lalu, bagaimana dengan kapasitas paru? Kapasitas paru adalah suatu kombinasi peristiwa-peristiwa sirkulasi paru atau menyatakan dua atau lebih volume paru, yaitu volume tidal, volume cadangan inspirasi, dan volume cadangan ekspirasi. Itu menurut Arthur Siggy tahun 1990. Lalu kapasitas fungsi paru merupakan kesanggupan atau kemampuan paru dalam menampung udara di dalamnya, berdasarkan Rohim A. tahun 2000. Alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan praktikum. Yang pertama ada wadah untuk menampung air, ada galon, ada gunting, ada penggaris, ada stopwatch, ada selang, ada gelas ukur, dan ada selotip. Langkah kerja. Langkah yang pertama, kita isi galon dengan air menggunakan gelas ukur hingga mencapai 4000 liter. Jangan lupa untuk membuat skala ukurnya sehingga air yang di dalam galon dapat terlihat berapa jumlahnya. Selanjutnya masukkan selang ke dalam galon dan pegang, jangan sampai keluar dari galon airnya, lalu balikan di dalam wadah atau baskom, lalu tiup. Setelah itu kita bisa melihat berapa kapasitas paru-paru yang kita gunakan di dalam skala ukur pada galon tersebut. Untuk langkah selanjutnya kita akan membandingkan yang tanpa melakukan aktivitas terlebih dahulu dan yang melakukan aktivitas dengan berlari selama 2 menit. Lakukan hal yang sama dengan memasukkan lagi selang, lalu membalikan galon dan meniupnya setelah melakukan olahraga atau lari selama 2 menit. Lalu hasilnya kita bisa dilihat dengan skala ukur yang telah kita buat. Nah, ini dia hasil dari praktikum atas nama Gania Salsabila dengan kapasitas paru-paru sebelum lari 2400 ml dan setelah lari 2800 ml. Pembahasan untuk praktikum kali ini mengenai sistem pernapasan, yakni dengan objek praktikum ialah seorang perempuan bernama Gania Salsabila berusia 20 tahun dengan tinggi badan 156 cm dan berat badan 47 kg. Didapatkan hasil bahwa kapasitas paru-paru adalah sebesar 2400 ml itu sebelum lari dan setelah beraktivitas, yakni lari selama 2 menit hasilnya sebesar 2800 ml. Sehingga jenis kegiatan atau aktivitas akan mempengaruhi frekuensi pernafasan. Pengaruh ini adalah berbanding lurus. Hal ini disebabkan karena aktivitas berat membutuhkan energi yang besar dan untuk mendapatkan energi itu
melalui proses pembakaran yang memerlukan oksigen. Jadi aktivitas berat memerlukan oksigen dalam jumlah besar, sehingga kita melakukan pernapasan dengan frekuensi lebih banyak. Contohnya pada saat setelah berlari. Kesimpulannya, kapasitas paru merupakan kemampuan paru-paru untuk menampung udara. Kemampuan menampung udara ini berbeda-beda setiap individu. Kapasitas paru-paru manusia secara normal sangat tergantung dengan kebiasaan hidup, usia, indeks massa tubuh, dan riwayat penyakit pada saluran pernafasan. Berikut ada 4 pertanyaan beserta jawabannya, bisa diperhatikan dan dipelajari mengenai kapasitas paru-paru. Semoga bermanfaat. Dan ini adalah daftar pustaka sebagai sumber yang digunakan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.